Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Yogi di sini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pemrograman web kita di sesi PHP. Jadi kemarin setelah kita belajar HTML, CSS dan juga instalasi server, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mengenai PHP. Yang pertama, mari kita buka dulu folder examnya, kemudian kita jalankan dulu servernya ya untuk Apache dan MySQL. Sebenarnya hanya butuh Apache saja ya, tapi nggak masalah. Kemudian setelah itu kita akan coba code di sini ya. Nah, code-nya nanti bisa kita buat project di bagian htdoc di sini. Semisal kita buat sebuah folder namanya adalah website gitu ya. Jadi nama projectnya adalah website, sehingga ketika kita jalankan nanti itu dengan localhost/website. Ketika saya jalankan belum ada isinya seperti ini, dan file yang pertama kali dijalankan oleh sebuah project di dalam PHP itu adalah, atau di dalam server itu adalah file yang bernama index.php, yaitu sehingga kita buat dulu filenya namanya index.php seperti ini. Kemudian kita buka menggunakan notepad ya. Nah, ini adalah file index.php, sehingga ketika ini saya tulis misal Yogi begitu ya, saya save, ini saya jalankan, maka nanti akan muncul tulisan tersebut. Untuk menggunakan PHP, kita dapat menggunakan atau memulainya dengan sebuah tag yang bentuknya seperti ini ya. Ini lebih kecil tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Di sini itu adalah di antara dua buah tag ini itu adalah file atau source code yang nantinya akan dimasukkan ke dalam PHP-nya. Jadi di luar PHP ini maka kita bisa mengisi source code HTML ya. Contohnya semisal ini H1 latihan gitu saja ya. Kita tutup dengan /H1, maka ini juga akan dijalankan seperti biasa. Jadi di sini akan muncul latihan. Sedangkan di dalam PHP semisal kita menggunakan untuk menuliskan sesuatu ya menggunakan echo gitu ya. Ini adalah contoh ya. Saya titik koma, maka ketika ini saya jalankan nanti akan muncul ini adalah contoh. Bisa kita lihat bahwasannya H1 latihan ini ya, latihan ini itu dituliskan langsung di dalam web browser kita, sedangkan ini adalah contoh itu berasal dari web servernya, sehingga berbeda. Jadi di sini ini adalah client side programming, sedangkan di sini itu adalah server side programming. Di video sebelumnya kita pernah membahas mengenai hal ini ya. Jadi ketika kita mempelajari bahasa pemrograman ada beberapa hal yang ingin kita pelajari, yang sebaiknya kita pelajari ya. Yang pertama adalah variabel, input output, branching, looping, function, dan database. Pada video kali ini kita akan membahas 4 buah hal ini ya. Variabel, input output, branching, dan looping. Yang isinya kalau variabel nanti pendeklarasian variabel dan tipe data variabelnya, kemudian cara mendapatkan sebuah nilai ya, catch value, lalu mengeprintkan atau menuliskan value tersebut. Kemudian kita akan menggunakan if dan else maupun switch case, dan for to do maupun while do. Jadi ketika kita menggunakan ini contohnya untuk menuliskan sesuatu ya, hanya tinggal menggunakan echo begitu saja, atau bisa juga echo petik gini ya. Contoh kedua, di dalam echo ini kita bisa menuliskan tag HTML ya, contohnya BR seperti ini, sehingga ketika saya save maka nanti akan ada BR juga di dalamnya ya, di dalam echo yang pertama ini. Bisa menggunakan petik 2 ataupun petik 1, diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk menuliskan variabel kita bisa menggunakan sebuah tanda dolar gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tulis dolar, nama saya isi dengan Yogi begitu ya. Lalu saya echokan, contohnya adalah nama titik 2 dolar nama. Maka nanti akan muncul ketika saya save, di sini akan muncul ya. Nah ini nama Yogi. Ini saya kasih enter saja ya di sini ya. Saya kasih BR.
Nah, PHP ini case sensitif. Jadi ketika saya menggunakan dolar nama, saya isi dengan Indra contohnya ya. Dan di sini saya tuliskan N besarnya, maka nanti yang muncul adalah nama sama dengan Indra begitu ya. Yang muncul adalah yang kedua dengan N yang besar. Kemudian selain itu variabel-variabelnya itu punya beberapa tipe data ya. Contohnya adalah boolean yang isinya adalah true false, kemudian string seperti ini, kemudian integer contohnya semisal dolar angka saya isi dengan 100, kemudian semisal float atau double bisa saja dolar desimal contohnya ya saya isi dengan 150,5 ya. Kemudian bisa menggunakan array, resource dan lain sebagainya. Nanti akan kita cobakan ya. Nah, sebagai contoh, misal saya buat dolar hasil sama dengan dolar nama, saya tambahkan dengan dolar nama. Nah, ketika ini saya coba enterkan ya, BR, dan di sini saya ekokan hasilnya ya. Hasilnya adalah dolar hasil gitu ya. Ini ketika saya jalankan nanti akan error ya. Nah, error seperti ini. A non-numeric value encounter in bla 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 segala macam, karena ini menggunakan PHP versi 7 ya. Jika tidak mau muncul seperti ini, kita bisa menggunakan error reporting. Jadi saya tuliskan saja error underscore reporting seperti ini. Saya ingin menampilkan error, semua error ya. Jadi all kecuali error deprecated, karena ini biasanya yang sering muncul di PHP versi 7, dan error notice ya. Yang terkadang sebenarnya error ini akan muncul tapi tidak mempengaruhi program kita ya. Jadi ketika ini saya jalankan nanti akan muncul seperti ini ya. Hasilnya menjadi 0. Kenapa 0? Karena ini dolar nama itu adalah string ya. Ya, dolar nama pun juga string ditambahkan dengan string. Padahal kalau plus itu untuk operator yang sifatnya adalah integer ataupun float ya. Jadi ketika dia menggunakan operator plus, maka yang bentuknya string ini akan diubah menjadi integer atau float ya. Yang mana ketika ini adalah contoh, maka mohon maaf, Yogi ya. Namanya tadi kan Yogi. Yang mana ketika Yogi ini diubah menjadi integer atau float, nilainya akan menjadi 0 ya. 0 ditambahkan dengan 0 hasilnya menjadi 0 seperti ini. Ini untuk operator plus ya. Ada juga operator yang bentuknya titik ya. Jadi contohnya dolar nama titik dolar nama yang besar gitu ya. Kalau titik itu berarti menggabungkan antara string yang pertama dengan string yang kedua. Ketika saya jalankan maka hasilnya menjadi Yogi Indra ya, menggabungkan Yogi dengan Indra. Seperti itu. Bagaimana jika saya menjumlahkan angka dengan string ya? Saya buat lagi dolar hasil sama dengan dolar angka, saya jumlahkan dengan dolar nama begitu ya. Maka hasilnya nanti adalah dolar angkanya itu 100 dijumlahkan dengan dolar nama tadi. Dolar namanya Yogi ya. Yogi diubah menjadi integer, hasilnya 0. Jadi 100 ditambahkan 0, hasilnya menjadi 100. Seperti ini. Lalu kalau saya ganti titik ya, nanti ya menjadi 100 Yogi begitu ya. Sama saja 100 Yogi. Lalu bagaimana kalau semisal saya jumlahkan angka dengan desimal gitu ya? Ya sebenarnya sama saja ya. Plus dolar desimal maka hasilnya menjadi 100 ditambahkan dengan 150.5 menjadi 250.5. Begitu pula kalau semisal ini saya ubah contohnya, ada sebuah variabel begitu ya, yang isinya adalah contohnya 10 100 angka 50 gitu ya. Ini adalah sebuah variabel yang isinya adalah sebuah string 10 spasi 100 angka 50 begitu ya. Bagaimana jika saya menjumlahkan antara angka dengan variabel ya? Saya coba jumlahkan dolar hasil sama dengan dolar angka plus dolar var ya. Maka ini akan menjadi dolar angka yang nilainya 100 ya. Dolar var akan diubah menjadi integer atau float ya.
angka 1 bisa diubah menjadi integer 1, angka 0 bisa diubah menjadi 0 ya. Jadi terus spasi itu tidak bisa diubah, maka nilai ini ketika diubah menjadi integer atau float hasilnya menjadi 10. 100 dijumlahkan dengan 10 hasilnya 110. Maka di sini akan keluar nilainya hasilnya adalah 110 seperti ini ya. Bagaimana kalau ini saya hapus begini ya? Maka nanti ya 100 dijumlahkan dengan nilai ini ya. Nilai ini diubah menjadi integer atau float. Nilai ini diubah menjadi integer atau float hasilnya menjadi 100 ya. Selesai sampai di sini. Karena huruf A ketika diubah menjadi tidak bisa ya. Maka nilai ini ketika diubah menjadi integer atau float nilainya menjadi 100. Jadi ketika angka plus var nilainya adalah 100 dijumlahkan dengan 100 di sini. Saya save dulu. Kemudian ini saya jalankan menjadi 200. Bagaimana kalau ini saya hilangkan seperti ini ya? Berarti ya 100 dijumlahkan dengan 0 ya. Karena tidak ada nilainya ya. Jadi 100 jumlahkan dengan 0 hasilnya menjadi 100. Seperti itu. Variabel ini juga kita bisa menuliskan tanggal contohnya ya. Dolar tanggal saya isi dengan date. Contohnya adalah DMY kemudian HIS ya, titik koma. Kemudian saya ekokan contohnya adalah tanggalnya adalah dolar tanggal. Saya titik koma. Ini saya kasih enter dulu ya di sini ya. BR. Sehingga nanti akan muncul tanggal hari ini ya. D itu days, M itu month, Y itu year ya. H itu jam, I itu menit, S itu detik. Jadi ketika ini saya jalankan, nanti akan muncul tanggal hari ini beserta dengan jam, menit, dan detiknya. Hanya saja jam, menit, dan detiknya nanti mungkin tidak sama dengan jam yang sekarang ya. Jadi ini ketika saya jalankan, ini tanggal 21 bulan 2 2022, jamnya ternyata jam 06.37 padahal sekarang jam 12.37. Jika ingin disamakan dengan jam yang sekarang, maka kita bisa mengeset time zone kita sesuai dengan jam di komputer kita masing-masing ya. Contohnya adalah menggunakan date default time zone set ya. Nah, ini kita set menjadi Asia ya, Asia/Jakarta. Lalu titik koma. Ketika kita save dan kita simpan, nanti hasilnya menjadi jam sekarang sesuai dengan laptop kita yang di set di time zone Jakarta seperti itu. Untuk selanjutnya, ketika kita mau membuat sebuah array, di sini kita bisa buat contohnya array seperti ini ya, sama dengan contohnya adalah array yang isinya adalah 1, 2, 3. Nah, begitu. Ini berarti variabel dolar array ini ya. Nanti indeks ke-0-nya nilainya 1, indeks ke-1-nya nilainya 2, indeks ke-2-nya nilainya 3. Karena array selalu dimulai dari indeks ke-0 kan ya. Atau misalnya kita buat lagi sebuah variabel array 2-nya itu sama dengan pendefinisiannya seperti ini ya. Array ke-0 saya isi dengan 10 contohnya. Lalu ini saya copy saja. Array ke-1 saya isi dengan 20. Jadi kita bisa mendefinisikan array dengan dua cara seperti ini ya. Yang pertama menggunakan array 1, 2, 3 atau langsung ditulis array indeks keberapanya begitu ya. Jadi ketika saya ekokan, ini saya kasih enter lagi ya. BR gitu ya. Saya ekokan contohnya adalah dolar array ke-1 ya. Kalau ke-1 berarti indeks ke-1-nya berapa? 2 nanti munculnya. Kemudian dolar array 2 indeks ke-0 contohnya. Indeks ke-0-nya berapa? Ini. Nilainya adalah 10. Sehingga nanti keluarannya adalah 2 dan 10. Ketika ini saya simpan, lalu saya refresh, di sini munculnya 2 dan 10. Seperti itu. Selanjutnya yang penting adalah kita belajar mengenai branching ya. Untuk membuat komen kita bisa menggunakan slash seperti ini ya. Ini komen atau slash bintang jika komentar lebih dari 1 baris begitu ya. Lalu bintang slash bisa ditutup seperti itu. Nah, kita bisa membuat branching ya. Branching untuk if
if then else ya. Formatnya berarti sama, tinggal if begitu aja dalam kurung kurawal, lalu ditutup, lalu else atau else if begitu ya, ditutup dengan kurung kurawal tutup gitu. Nah, contohnya semisal saya buat dolar A saya isi dengan 10, mohon maaf ini titik koma, dolar B ini saya isi dengan 20 begitu ya. If dolar A lebih besar dari dolar B ya, maka nanti kita munculkan contohnya adalah dolar A lebih besar dari dolar B, titik koma begitu ya. Kalau kita mau buat else if juga bisa. Misal dolar A lebih kecil dari dolar B, maka nanti yang kita ekokan tinggal kebalikannya ya, A lebih kecil dari dolar B, sehingga else-nya yang terakhir itu adalah kita ekokan ini ya, dolar A sama dengan dolar B, sehingga ketika ini saya jalankan, ini saya kasih enter dulu di sini ya, BR seperti itu. Ketika ini saya jalankan nanti keluarannya harusnya 10 lebih kecil dari 20 gitu ya, 10 lebih kecil dari 20. Bagaimana kalau ini saya ganti menjadi 30 ya, nanti berubah menjadi 30 lebih besar dari 20, atau misalnya saya ganti menjadi 20, nanti hasilnya 20 sama dengan 20 seperti ini. Itu untuk branching if then else. Kemudian ada branching untuk switch case ya, switch case. Nah, di branching switch case ini contohnya apa ya, kita buat dolar bulan isinya dengan 2 gitu ya. Kita tergantung dari value-nya ya. Contohnya dolar bulan ini tergantung dari nilai dolar bulan, nilai dolar bulannya berapa begitu. Lalu kasih kurung kurawal dan kurung tutup. Kemudian di dalamnya ada case nilainya atau value-nya di sini, value-nya berapa begitu ya. Contohnya 1. Jika 1 maka yang dikeluarkan adalah echo Januari begitu ya. Kemudian kita kasih break ini untuk keluar dari blok ini ya, keluar dari blok ini. Jadi ketika saya tambahkan case 2, case 3 ya, 2, 3, Januari, ini Februari, ini Maret, dan yang terakhir mungkin adalah defaultnya ya. Defaultnya adalah setelah Maret begitu ya, setelah Maret. Tidak perlu kasih break kalau yang ini ya. Yang terakhir tidak perlu dikasih break karena pasti akan keluar dari switch ini ya. Jadi ketika ini saya jalankan di sini, nanti keluarannya adalah Februari karena bulannya 2 ya. Kalau saya ganti jadi 3, keluarannya adalah Maret ya. Kalau saya ganti menjadi 6, keluarannya adalah setelah Maret. Setelah Maret seperti ini. Bagaimana jika ini saya tidak kasih break ya? Contohnya di Februari ini saya tidak kasih break begitu ya, maka nanti dia akan menjalankan setelah Februari ini ya. Ini case-nya kan 2, berarti di sini 2-nya dianggap benar. Dia akan mengechokan Februari, kemudian setelah itu dia akan lanjut terus. Dia akan mengechokan Maret, baru setelah ketemu break dia keluar dari blok switch ini. Jadi ketika saya buat seperti ini, keluarannya nanti adalah Februari dan Maret begitu ya. Saya save, saya coba jalankan di sini. Nah, keluarannya adalah Februari dan Maret. Itu fungsi dari penggunaan break. Kemudian kita bisa menggunakan juga while gitu ya. While itu untuk looping while itu while 2 ataupun do while ya, tinggal dibalik saja terserah ya. While itu isinya adalah ini kondisi ya. Di sini adalah kondisinya, kemudian kurung kurawal diakhiri dengan kurung tutup. Contohnya di sini dolar A saya isi dengan 1 begitu ya. Kondisinya adalah semisal dolar A masih lebih kecil dari 10, maka dia akan mengechokan dolar A gitu. Saya kasih spasi seperti ini ya. Kemudian saya jumlahkan dolar A, saya plus ya, atau saya tambahkan 1 1 1 1 dan seterusnya sampai nanti ketemu angka 9 ya.
Ini ketika saya jalankan ya di sini nanti keluarannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 begitu ya. Ini untuk while do. Selain kalau do while ya tinggal dibalik saja di apa yang dijalankan baru dikondisikan seperti itu. Kemudian untuk looping yang terakhir yaitu menggunakan looping for to do ya. For to do. Mana ini. Untuk for to do kita menggunakan for kurung kurawal, ini adalah inisiasinya. Jadi inisiasi, kemudian ini adalah kondisinya dan selanjutnya adalah iterasinya. Kurung kurawal kurung tutup, di sini adalah aksinya ya. Inisiasinya contohnya kita buat $i, saya isi dengan 0 atau 1 lah ya. Kondisinya adalah ketika $i masih lebih kecil dari 10, maka ini iterasinya saya buat $i plus plus ya. Aksinya adalah saya mengechokan ini $i begitu ya. Saya kasih spasi titik koma. Ya ini saya kasih enter dulu aja ya. Di sini saya echokan enter BR begitu ya. Biar nanti tidak dari sini. Ketika saya jalankan, maka nanti akan muncul ini. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini adalah hasil dari looping for to do. Yaitu untuk looping, jadi tadi branching kita sudah menggunakan if dan else dan switch case. Untuk looping kita menggunakan while do dan for to do. Selanjutnya adalah pengaksesan atau catch value ya. Untuk catch value kita bisa mengirimkan sebuah formulir ya. Contohnya di sini form begitu, di akhiri dengan /form. Di dalam formnya mungkin kita bisa isikan actionnya. Actionnya kita kirim kemana? Contohnya ke hasil.php begitu ya. Hasil.php. Kemudian metodenya ini bisa ada 2 kan kemarin ya. Bisa post atau get. Kita menggunakan post saja ya. Dan kita berikan name, contohnya adalah register contohnya. Nah, di dalam form ini kita isikan contohnya ada username, saya kasih titik 2, kemudian input ya. Input type-nya adalah submit, kemudian name-nya adalah username begitu ya. Kemudian saya kasih, nggak usah ada enter lah ya, kita buat langsung tombol submitnya saja. Input type-nya adalah submit, kemudian name-nya kita kasih nama submit, dan kita kasih value-nya adalah input begitu ya. Sehingga ketika ini saya jalankan nanti akan muncul seperti ini. Oh mohon maaf, ini input type-nya kok submit, type-nya text ya. Ya, type-nya text, sehingga nanti ketika muncul seperti ini ya, username kita tuliskan misal Yogi. Ketika saya klik input nanti akan masuk ke hasil.php. Sayangnya hasil.php kan belum ada ya, belum kita buat filenya. Nanti bisa kita buat. Atau misal kita mau menjalankan masuk ke file ini sendiri, kita bisa mengganti ini dengan lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian $_server. Kita kasih bentuk seperti ini, php_self. Lalu lebih ke tanda tanya lebih besar ya. Ini jangan lupa kasih titik koma. Bentuknya mungkin seperti ini ya. Nah, ini maksudnya adalah actionnya itu nanti akan dikirimkan ke halaman ini lagi ya. Halamannya index.php. Sehingga ini ketika saya jalankan ulang, ketika saya kirim Yogi begitu ya, nanti saya klik input, nanti menjalankannya masuk ke halaman index.php kembali. Untuk meng-catch value di inputan ini ya, yang name-nya adalah username ini, kita bisa menggunakan tag PHP ya. Tag PHP, tutup dengan tag PHP. Dan untuk meng-catch value-nya itu kita bisa membuat sebuah variabel, contohnya user ya. Saya ambil dengan $_post ya. Lalu nama dari inputannya, apa? Username. Berarti di sini kita ganti dengan username. Ini artinya bahwasanya kita membuat sebuah variabel namanya $user yang kita isi dari inputan username.
Nah, $_post ini tergantung dari metodenya ya. Kalau metodenya adalah post, maka kita menggunakan $_post. Kalau metodenya get, kita menggunakan $_get. Atau semisal nanti variabelnya ada di sini begitu ya, ada di apa namanya URL-nya, maka nanti kita bisa menggunakan $_get ya. Sehingga ketika saya echo-kan contohnya username adalah, saya kasih titik 2 lalu $user gitu ya. Nanti akan muncul username-nya adalah Yogi. Jadi ketika ini saya jalankan, semisal ini saya muncul, oh ini ternyata sudah muncul duluan ya, username-nya adalah sekian gitu. Nanti kita ubah ya. Contohnya Yogi di sini, saya klik input, maka nanti akan muncul di sini username adalah Yogi. Bagaimana jika ini tidak dimunculkan ya? Kalau mau tidak memunculkan ya berarti ketika tombol inputnya diklik maka ini akan muncul. Ketika tombol inputnya tidak diklik maka ini tidak akan muncul begitu ya. Kita buat saja pakai if ya. If contohnya iset atau ada isinya ya. Iset dari $_post yang isinya dari inputan submit gitu ya. Jadi jika tombol submitnya diklik ya. Nah, jika tombol submitnya diklik, maka kita akan menjalankan ini. Nah, seperti ini saja. Oke, jadi jika tombol submit diklik, maka dia akan ngambil isian dari username, lalu menampilkan user. Jadi ketika ini saya jalankan, saya enter begitu ya. Nah, di sini belum muncul nih username-nya adalah siapa gitu ya. Tapi ketika saya tulis Yogi spasi Indra ya, saya klik input, maka nanti muncul username-nya adalah Yogi Indra. Baik, itu kita sudah mempelajari tadi pendeklarasian variabel dengan $, ya. Kemudian tipe datanya ada beberapa tadi sudah kita pelajari. Untuk catch value tadi bisa menggunakan $_post ataupun $_get. Untuk print value-nya kita bisa menggunakan echo. Kemudian branching-nya if then else dan switch case sudah kita praktekkan, dan looping-nya adalah menggunakan for to do maupun while do. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.